satu. Terus cek dulu minumnya yang masih di atas atau di bawah semua dulu. Yes. Yes. Menu. Sama-samanya minum belum? Ya. Dua. Kita akan mulai masuk ke materi ukuran letak data. Nah, tahu nggak sih kalian tuh ada program yang namanya KIPUIS, tahu nggak? Nggak. Nah, itu pemerintah menggunakan hasil pendapatan untuk menentukan siapa yang berhak menerima beasiswa KIP, PKH, dan bantuan sosial lainnya dengan hasil 1-4 itu prioritas utama begitu. Kemudian yang kedua ada dokter dan bidan, itu makanya persentil untuk menilai apakah tinggi dan berat badan seorang anak itu normal atau enggak. Kalau persentil ke 50 artinya pertumbuhanmu di atas rata-rata. Tapi kan tinggi itu nggak bisa menjadi tolak ukur dia sehat atau enggak ya. Tapi bisa menjadi tolak ukur dia normal atau enggak? Iya bisa. Ya. Bisa sih. Yang dilihat tuh bukan cuma apa namanya tinggi badan, tapi kalau buat anak kecil kan tinggi badan krusial ya. Tapi kalau buat anak-anak usia kalian tinggi badan nggak terlalu krusial. Asal secara kemudian tujuan pembelajaran materi ini yaitu menentukan frekuensi kumulatif dari tabel, menentukan letak desil, persentil, dan kuantil. Itu kenapa kok marah-marah? Setelah menentukan letak, kalian menentukan apa di situ? Nilai dari desil persentil. Kemudian menginterpretasikan hasil perhitungan desil persentil dan konteks data statistik. Jadi kita nanti akan membahas konteks data statistik pada anak-anak. Terus menganalisis kategori. Yang terakhir menilai keputusan pemberian bantuan atau tidaknya. Dan sebelumnya, kuartil itu apa sih? Kalian tahu kertas kuartil? Kuartil itu A berapa? A4. Berarti kuartil itu kalian punya data dibagi menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian yang sama kan ini bagian pertama, bagian kedua, 3 sama 4. Kuartil itu tuh pembaginya, batasnya ini kuartil tuh. Jadi pembaginya ada berapa? Ada 3. Ini kuartil pertama, yang ini kuartil kedua, yang ini kuartil ketiga. Jadi kuartilnya itu ada 3 begitu. Nah, data yang diurutkan ini sering banget. Datanya udah harus diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama akan mendapatkan 3 pembatas. Batasnya tadi kuartil bawah, itu namanya kuartil bawah. Kedua itu namanya kuartil tengah, dan ketiga itu merupakan kuartil atas. Sekarang kita tanya, kalau juri punya data, terus tengah-tengahnya ini namanya apa? Kalau kita belum tahu kuartil di materi sebelumnya, yang tengahnya itu apa? Median. Jadi kuartil 2 bisa ditulis juga dengan median tidak? Iya. Jadi kuartil 2 itu bisa disebut juga dengan kuartil tengah atau median. Nah, caranya gimana? Sebenarnya sama kayak kalian cari median. Median tuh kalau data tunggal dulu, tahap pertama diapain dulu datanya? Diurutkan. Setelah diurutkan cari letak median dulu. Setelah mencari letak median, kita cari nilai dari median. Sekarang kita bahas ya, kuartil itu nyarinya gimana sih? Kalau dalam tunggal, cari dulu letak kuartil. Pakai rumusnya I sama dengan IN per 1 per 4. Dibuka dulu materinya yang kuartil. Sudah? Misal datanya punya 24. Ini yang data apa? Data tunggal. Kuartil tunggal. Misal N-nya itu sama aja berapa ya? 15 ya. Terus dia ditanya kuartil pertama. Berarti kan kita urutin datanya dulu toh. Kita diurutin datanya, kita cari letak dari II. Ini dulu letak II sama dengan rumusnya apa?
4,5. Berarti nanti ini X 4,5 dapat dari X 4 ditambah dengan sisanya berapa ini? 0,5. Nah 4,5 itu berada di antara data berapa sama data berapa? Data 4 sama. Nah kalau misal area 17,5 datanya berada di antara data berapa sama berapa? 17,5. Data 17 ya? 17 kayak ini. Tadi kan aku punya 2, 3, 4, 5, 6 misal. Ini kan X1, ini X2, X3, X4, ini X5. Kalau X ke 3,5 itu berada di antara mana? Data ketiga sama data keempat. Kalau 17,5 berarti X ke 17,5 berada di antara data ke 18 dan 17. Kalau 4,5 itu kan di sini, berarti di antara data ke 5 sama data ke 4. Berarti X5 dikurangi X4. Terus X4 yang di sini misal berapa? 5 kan? Ditambah 0,5. X5 nya di sini 6 dikurangi 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Yang ini benar? Ini data tunggal apa? Berbobot atau tak berbobot? Kalau berbobot nanti kalian ini ya, bentuknya tabel. Berapa ya? Ini nilainya ada 2, 3, 4, 5 sama 6. Kita kembali frekuensinya bareng-bareng yuk. F-nya misal berapa? 1 misal 2, 3, 2, 1 misal ini ya. Nah, tahap pertama itu cari dulu tabel yang menemukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ditulis bawahnya boleh? Jadi ini frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu apa? Penjumlahan dari frekuensi sebelumnya. Berarti kotak pertama diisi berapa? 1. Kotak kedua? 3. Kotak keempat? 6. Kotak kelima? 8. Kotak terakhir? 9. Ini oke? Terus habis itu setelah cari tabel kedua menentukan kotak apa? Misalnya ditanya ini 3. Jadi letak dari I rumusnya ditulis dulu. I N-1 dibagi 4. Habis itu letak dari I3, I-nya diisi berapa? 3. N-nya berarti berapa? 3. Ya, yang barang pojok ini namanya apa? N. 9 tambah 1 4. 3 dikali 9 tambah 1 berapa? 10 per 4. 3 kali 10 berapa? 30 dibagi 4. Oke. 30 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? Jangan dijawab dulu. Aku tunjuk. Ya. Ayo. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? 7 kali 4 berapa teman-teman? 28. Terus dikurangkan. Dapatnya berapa? 10 berarti 2 ya. 2 bisa dibagi 4 enggak? Enggak bisa. Berarti sini kasih 0, atas kasih 20 dibagi 4 berapa? 5 kali 4 20. Habis kan? Berarti jawabannya 7,5. Terus yang ketiga baru menentukan nilai dari kuartil kan? Menentukan nilai kuartil berapa di situ? 3. Berarti I itu sama aja kuartil ketiga ya. Langsung aja di sini X 7,5. X 7,5 berarti sisanya berapa? X 7 ditambah 0,5 kurangi X7. Sekarang kita lihat dulu X7 itu nilainya berapa di situ? Biarnya jadi F-nya frekuensi kumulatif. Ini yang ada. Ini biarnya dari situ. Data 7. Kalau data pertama berarti dia masuknya nilai ke
5 kurang 5 berapa? Nah, kemarin banyak yang salah. 0,5 dikali 0 itu berapa sih? 0. Berarti 5 tambah 0 bentuknya 5. Sekarang aku tanya. Berapa namanya siapa yang seperti ini? Siapa? Kakak bilang aku tanya boleh nggak? Data keempat berapa angkanya? Data keempat data berapa? Data keempat berapa? Nah, data keempat itu kan masuk di frekuensi kumulatif yang 6. Jadi nanti yang dimasukkan adalah nilai 4 gitu. Terus satu lagi ya, yang kita nggak perhatiin tadi siapa ya? Data ke-7, data ke-7. Data ke-7 5. Sampai sini dia masih bingung atau ya otaknya? Santi ya, aku tanya deh, Santi. Data kedua berapa Santi? Oke, boleh lanjut? Nah, kalau di kuarter kita kelompok, letaknya tuh beda. Kalau yang tadi kan kita pakainya N plus 1 ya. Kalau kita kelompok itu I kali N kan. Nah, habis itu kita masukkan ke rumus ini. PB I sama dengan PB ditambah I per N, I kali N dibagi 4 kurangi M kelas sebelum dibagi 4 dikali panjang kelas. Nah, ini itu didapat dari mana? Dari sini kan? Dari ini gitu kan, kalau ini udah tahu langsung ditempel, dimasukin juga boleh. Coba dibuka di latihan soal, ada nggak yang waktu nanti data kelompok? Udah tak tes belum? Ada. Kalau kita ngomongin dari ini ya, latihan soal nomor 6. 60 sampai 62, 63 sampai 65, 66 sampai 68, 69 sampai 72 sampai 74, 5, 18, 42, 23 sama 18. Nah, tahap pertama kita cari apa dulu? Frekuensi kumulatif. Apa salah? Frekuensi kumulatif. Ini tadi apa nih ya? Judulnya apa kita ya? DP. Di sini frekuensi kumulatif. Nah, DP yang pertama berarti diisi berapa? 5. Terus kalau misalnya berapa? 3. Terus berapa? 65. Udah 65. 92. Kok udah masuk? 100. Berarti jumlah datanya berapa? 100. Ini tahap pertama ya. Cari dulu yang memuat FK. Setelah ketemu ada FK-nya, kedua letak dari kuartil. Misal kuartil ke 1. Di situ yang ditanya kuartil berapa? Kuartil 3. Kuartil 3 boleh deh, kuartil 3. Jadi letak I itu sama aja berapa? I kali N dibagi 4. N-nya berapa? 100. Berarti letak I berapa di sini? I 3 sama dengan 3 kali 100 dibagi 4. 100 bisa dibagi 4 nggak sih? Bisa. Berapa? 25. Berarti ini dapatnya 1, ini dapatnya 25. 3 kali 25 berapa? 75. Ada yang ngobrol sendiri ya? Apa? Ada yang ngobrol sendiri ya? Iya, kayak salah ya. Berarti letaknya adalah data ke berapa? 5. Data ke 75 di sini masuk kelas kecil atau teman-teman? 19. Tuh, maksudnya di sini kan? Berarti ini kelas kuartil ke 3. Yang pertama kan berarti ini kan? Iya. Setelah itu dimasukkan ke itu. Rumusnya nggak usah tak tulis ya? Iya.
sama aja 7, 5 dikurangi FK itu frekuensi kumulatif sebelumnya ini itu ada berapa? 65 habis itu dibagi sama F nya tuh yang ini 20 tuh 7 dikali panjang kelasnya 69, 70, 71 berarti ada 3 situ 68,5 ditambah ini kurang 10 per 27 dikali 3 ini sama ini 1 di sini 9 nanti tinggal 10 lebih 9 dan dijumlahkan sampai sini oke? Lanjut. Oke. Habis itu ada desil. Kalau kuartil tadi dibagi menjadi berapa bagian? Kalau desil berapa? 10. Bedanya cuma di sini toh. Kalau kotak I itu di sini 4. Kalau desil sini diganti 10. Ini juga gitu toh, gitu toh. Ini kalau kuartil di sini kan I kali N dibagi 4. Kalau sisa desil berarti ini dibagi berapa? 10. Lagi ada yang namanya persentil. Kalau persentil persen itu berarti bawahnya dikali berapa? 100. Itu caranya gimana? Slow please. Pelan-pelan. Apa aja yang nggak paham? Angkat tangan dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, kamu semua paham. Tanya. Apa? Berarti kita cara menentukan kelas. Oke, cara menentukan kelas itu dari letaknya. Kita kan tahu nih letak nomor 3 itu udah dapat 75. Kita cek ini baru sampai 5, ini baru sampai 23, baru sampai 65, ini udah sampai 92. Berarti 75 itu masuk di sini kan? Kelasnya ini. Sekarang aku tanya ke kalian, kalau misal aku mau nyari data ke 50, dia masuknya kelas itu berapa? Berapa? 65. Berarti kelas ke berapa ada interval? Ada ini frekuensi. Lagi satu lagi. Kalau data ke 20, berarti kelas ke interval. Nah, ini tadi kalau di data tunggal tentukan letak I kali N tambah 1 dibagi 4. Kalau desil bagi letak I-nya dibagi sama D. I sama dengan I N plus 1 dibagi 10. Tuh, kalau letak persentil jadi I N plus 1 per 100. Bedanya cuma di situ. Jadi kalau kamu ngafalin satu, semuanya pasti hafal. Yang penting dipahami aja. Kita buka ya. Nih, letak di sini tanggal. Mau dihapus kalau tulisnya? Jangan nggak sih? Jangan. Hapus. N satu per 10 kan? Nah kalau udah tahu kok, bedanya kan di sininya. Ini I N per 10 kan? Ininya juga sama kan? Ini juga F, yang tadi itu juga F, ini F, ini juga P. Yang beda cuma yang tingkatnya sama 7 ini. Bu, kita pakai TB, Bu. Apa? Sama pakai TB. Sama-sama pakai TB semua. Berarti kalau dalam tunggal tahap pertama apa dulu? Dalam tunggal tahap pertama apa dulu? Mencari, mengurutkan. Kalau data berbobot dicari frekuensi kumulatifnya. Terus tahap kedua cari letak. Setelah cari letak cari nilai. Terus kalau data kelompok tahap pertama ngapain? Cari F. Cari F. Setelah cari F cari menentukan letak sama kelasnya ya. Terus yang ketiga baru dimasukkan ke rumusnya. Sama, kepala kan belum ini 100. Sekarang nomor berapa sih? Nomor berapa sekarang? 12. Absen 12 baca.
Aplikasinya dialami kayak gini. Iya kan ada aplikasinya tuh. Di Mandai juga ada sih. Iya kan. Dia boleh. Jangan. Yang benar berarti apa ya? Dengerin. Di desa Sukamaju, di desa baru aja loh. Pendataan rutin terhadap 100 balita usia 24 bulan. Nah, hasilnya itu nunjukin kalau adanya indikasi stunting. Indikasi itu apa? Dikasih itu perkiraan, perhitungan. Pintar betul Ya. Atau gangguan pertumbuhan pada beberapa anak. Pemerintah desa itu memberikan intervensi. Intervensi itu bantuan berupa pemberian makanan tambahan atau PMT. Namun anggarannya terbatas, makanya dibentuknya 3 kategori. Kategori pertama itu prioritas utama atau merah, dia tuh wajib dikasih bantuan dengan anak yang berada di 10% terendah atau desil 1. Kemudian prioritas kedua itu berwarna kuning, anak yang berada di persentil 15 ke bawah. Terus kalau batas normal itu dia berada pada di kuartil ke-3. Jadi tugasnya kalian nanti cari kuartil berapa? Desil ke-1, terus persentil ke-15 sama kuartil ke-3. Nah, berikut adalah tabelnya. Bantulah pemerintah desa Sukamaju tadi buat nyari prioritas-prioritasnya. Habis ini kalian bisa direkrut tahu jadi petugas. Amin guys. Oke, sekarang kelompok. Kelompoknya sama kayak kemarin. Sini berarti kelompok 1. Burger King. 1 sini. Terus 2 juga di sini. Jadi satu nanti porsinya dari depan, 1 ke belakang. Terus di sini 3 apa? Ini 1, 2, 3 ya. Saya mau 3, 4, 5. Terus 6, 7, 8. Terus 9, 10, 11, ya 11, 12. Emang cukup? Enggak cukup. Ya, Yang jalan itu aja. ya. Dan kita. Ya, biar waktunya diskusi nggak memotong. Apa yang kau lanjut?
Waktu diskusi 25 menit ya. Jika ada jika Udah? Udah? Enggak, maksudnya ini diudahin apa enggak? Nggak usah aja deh, lanjut aja. Emang sisa berapa menit? Apanya? Ininya, storage-nya. HP-nya masih lama, udah tak ituin. Ya wes. Muter dikit. Buat cari ringkasan rumusnya, materi halaman 21 ya. Panggil siapa tadi? Kalau misalkan dia berarti
Kalau misal ditanya D6 misal kayak gini kan rumus D itu kan D ini sama aja I N plus 1 per 10. Kalau D6 jadi 6 itu sebagai apa? I. Berarti I nya ini nanti diganti berapa? Gitu. Sebentar ya. Ini diganti ini berapa? Langsung kan kalau yang dikasih kemarin itu kan ada 0,1 berapa kita dikasih satu ya gimana Guys, aku mau tanya, kalau yang diketahui itu desil ke 4 sama aja data ke 8. Kan terusnya ini data ke 8 ditambah 0 dikali data ke 9 kurangi data ke 8. Nanti kalau langsung data ke 8 jawabannya berapa sih? itu yang saya pastikannya
Frekuensi kumulatifnya yang dipakai yang sebelum ya, bukan pada kelasnya. Bentar ya, kalau udah nanti pakai rumus. Maya.
Yang FK-nya itu 12 nanti sisinya di sini. Kalau keluarga bekerja berarti ini berapa?
Bisa ditaruh di jauh. Mau yang lanjut? Ya,
Ini apa kan Salah nama ya? Lucu nih, memori penuh.
Yang lain Bu, ini kamera dong. nanti kita Yang ayatnya doa nggak usah dijawab, tapi bawahnya Yang terakhir. Udah. Halo guys, kita belajar matematika yang sangat memiliki
ditambah itu kalau yang kedua itu kita nyari tabelnya. Terus yang ketiga menentukan nilai dari satu. Tapi kita terus yang ketiga menentukan nilainya. Kita yang ketiga menentukan presentasi. Yang keempat ke atas. Kita nggak istirahat. Kita mau ke kantin. Dan silatin. bilang pakai bahasa Indonesia. Kerjain loh. Jawabannya A, B, C atau D? Dan sini di review HP sini. Pak review HP. Rio sama-sama mau bertanya ke Bulia. Kuliah yang tanya saya. Iya Bu Juni, saya yang tanya Bu Juni. Sama PS
Aduh. Aduh, apa yang nomor 1 jawabannya? Kelompok. Ayo aku Bos, saya. ngarai. Mikir Letak desil ke 88. Ya. Oh alah. Letak desil ke Oh, aku paham. Kalau sudah ada frekuensi kumulatifnya belum? Ya, berarti letaknya langsung I dikali N+1 dibagi berapa? N+1. wadir atau dipilih milih dewe. Betapa kan ini? Lagi semua. Iya. Dalam yang sama. Iya, letaknya. Ini loh guys, letak I kalau Cek bener kan? I N+1 per bar. Salah tuh. Gitu ya. Iya, iya itu. Iya, bentar dulu. Bener tau. Berapa? Loro ayo. Loro ayo. Bu Juni, ini Leo contekan, Bu. Ya kemarin Bu Leo contekan Bu. Aku wae. Tunggal apa kelompok? Ayo marah nih, marah. Itu ya Pak. Ayah ini ayah. Jumlah datanya berapa? Itu kan berapa? bukan 24 tambah Ya wis balik. Masa nomor. Kau mati kira aku. Mau udah ngomong. Kate coba bangun. Dia Bu. Highlight. Kan kita CS di baru sih saling Lu ya masa tak? Ayo dong 10. Sudah lanjut. Adule adule. 4 3 2 sudah? Enggak kelihatan. Ketutupan orek-orekan. Kira tuh dipilih Ibu. Adule. Iya. Spanyol udah ada kan? Nek menurut feeling gua ya jawabannya itu. Pakai N+1 kayak ini? Enggak. Rumus apa kalau yang tetap letaknya? PI sama aja I kali N per 100. Oke. Seru. N-nya berapa? Ayo. Tentukan kelas Ya, persentase. tadi Pak benar salah gitu. Switch. Ya itu. Adule. Mereka pada contek-contekan nggak dianu. Mandang gue contek-contekan anu. Ya udah gitu doang kok marah. Ini bagian gue ini. Ini. Lanjut. Jawabannya nomor 1. Bener. Sama. Nah. Benar satu Bu. Meter lah. Ya enggak benar Bu. Jangan lupa besok yang perlu dipersiapkan. Ya sudah Bu. Latihan soal 3 yang ada di materi. Latihan soal olahraga. Yes. Latihan soal sebelumnya. Becok. Belajar please banget belajar. Ya. Ya, kalian mau konten soal yang bisa bagiin? Mirip itu nanti. Biar Ya
sampai sini. Tadi menurutku diskusinya berjalan dengan lancar dan yang sudah ditulis di kertas sudah dikasih ke aku sekarang ya. Kuis ratu. Lo ya, arah lo ya, lintas. Aduh, Cuma kan bisa jadi dibuat dokumentasi buat tahun selanjutnya. Oh. Sampai sini ada yang ditanyain? Enggak. Kalau nggak ada yang tanya ini? Ya. Afira kan? Udah dari tadi loh, Bro.